warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast pendidikan Sekolah Alam Al-Karim. Kali ini Umi Eliza datangin bintang tamu yang wow. Kita bersama dengan Dr. Tila Paulina SPDM PDBR atau biasa disebutnya Umi Tila ya Bu ya? Iya benar. Ya. Jadi beliau ini adalah Direktur Sekolah Alam Al-Karim sekaligus praktisi pendidikan. Insya Allah, terima kasih ya Liza. Sedikit sulit mengundang Umi Tila ini. Sebenarnya karena ya kegiatan di sekolah ini kan padat. Hari-hari berarti apa aja nih Bi, kegiatannya? Ya hari-hari kegiatannya ya pasti di sekolah kami gitu ya. Untuk terutama sekarang lagi banyak fokusnya di SMA kita. Karena kita sedang memaksimalkan ya untuk studi lanjutan serta karir lanjutan yang pada entrepreneur ya, kita lebih banyak ke situ selain Primer ya panggilannya ya. ya ini dia. Masya Allah. Umi Tila, jadi Umi Tila ini udah berkecimpung di dunia pendidikan tuh kira-kira bulan berapa tahun dulu itu nggak nih? Kalau sejak kuliah sebenarnya semester 6 lulus di sekolah Alam Al-Karim itu dari 2013 sampai 2020, artinya sudah masuk ke 12 tahun gitu. 13 tahun. Ya dari lulus S1 sampai sekarang alhamdulillah. 13 tahun kan pasti jalannya bertahap banget ya Wi. Benar. Pernah menjadi guru TK, SD, SMP, SMA. Jadi karakter anak tuh udah tahu ya dari anak kecil sampai dewasa itu tuh. Ngikutin banget sih ya. Kalau sebenarnya kalau dibilang dari kecil banget iya, karena saya mulai karir di sekolah Al-Karim itu dimulai dari Al-Karim Center. Al-Karim Center itu tempat bimbingan anak ngaji gitu. Nah, dari situ kemudian lanjut TK, SD, SMP, SMA alhamdulillah. Nah kalau karakter anak-anak sendiri ngikutin banget sih, karena jadi guru mereka tuh dari mereka TKB gitu. Jadi ketika mereka naik saya naik, ketika mereka naik terus naik gitu. Insya Allah membaca dan melihat secara langsung bagaimana proses pendidikan itu bisa tumbuh, dan hasilnya itu setelah belasan tahun baru benar-benar dirasain gitu. Baru bisa tahu karakter anak, potensi anak, kepribadian anak itu gimana, karena benar-benar berjibaku dan nggak pernah saya satu kali itu melewati fase untuk nggak jadi guru mereka gitu. Insya Allah, berarti memang udah tertanam banget dari jiwa guru itu. Iya mungkin ya. Alhamdulillah begitu sih, kan suka banget kalau ngajar. Insya Allah. Sekarang masih ngajar nih? Masih Masih ada dulu ngajarnya ya? ngajar sebenarnya. Minta lah. Oke. Ngajar itu healingnya saya sebenarnya Umi Eliza. Oh, healingnya ternyata ngajar ya? Masya Allah. Sekarang ngajarnya di kelas berapa nih? Sekarang ngajarnya dari kelas 10 sampai 12. Karena fokusnya di SMA itu karena mendalami di SMA. Kita banyak riset kan, karena Umi Tila juga dari TK kan 2 tahun, kemudian naik ke SD juga 6 tahun gitu, dan terus menerus gitu. Dan sekarang lagi benar-benar fokus ke pendidikan pemuda ya, supaya kita nanti tahu output pendidikan sekolah Alam Al-Karim khususnya itu gimana luar aja gitu. Oke. Umi kan udah kurang lebih belasan tahun ya Umi ya berkecimpung di dunia pendidikan. Nah menurut Umi sendiri apa sih Umi, pendidikan seperti apa gitu yang menjadikan manusia itu tumbuh? Ya, kalau boleh dengan satu kata, pendidikan yang menurut saya ya adalah pendidikan yang membahagiakan sebenarnya. Membahagiakan, kuncinya itu. Gitu sih. Misalnya dari bahagia itu saya nggak tahu kenapa gitu ya, akhirnya kita bisa punya banyak energi untuk effort lebih mencapai, mengupgrade, menggrow up diri kita untuk jadi pribadi yang lebih mumpuni gitu. Tapi kuncinya di situ dulu sih, pendidikan yang bahagia. Nah, membahagiakan ini kan kalau dalam pendidikan ada dua nih, dua yang menjadi faktornya ya, ada guru, ada siswa. Yang harus bahagia duluan itu yang mana nih?
Sebenarnya ada tiga Oh, ada tiga. Pendidikan bahagia itu seperti piramida yang tidak terputus ya. Pertama itu ada siswanya tuh yang paling puncaknya. Nah di kanannya itu ada orang tua mereka, di kiri itu ada guru. Jadi nanti kalau itu satu saling mengokohkan, maka itu akan puncaknya ke anak-anak. Jadi dimulai dari rumah dulu, karena basically pendidikan terbaik itu harus dimulai dari rumah. Itulah kenapa sekolah Al-Karim itu berfokus pada melibatkan dan berkolaborasi ke orang tua. Baru yang kedua itu adalah guru yang harus bahagia juga. Nah ketika dua sisi ini udah kuat di kakinya, itu kasih juga pasti lah anak kita itu. Karena anak kita itu sebenarnya gambaran dari siapa orang tuanya didukung oleh gurunya. Gitu sih. Jadi istilahnya kayak kakinya anak itu adalah orang tua ya. Orang tua dan guru ya, lingkungan itu termasuk keluarga gitu. Berarti kan komunikasi, kedekatan antara guru dan orang tua itu juga harus terjalin ya. Penting banget sih Ayah Bunda gitu, karena menurut kami gitu ya, pendidikan yang berkah itu adalah ketika punya hubungan yang baik gitu ya, bukan hanya fisik dengan orang tua bertemu tegur sapa, tapi juga secara rohani. Karena ketika saling meridoi, guru ridho terhadap pendidikan kepada anaknya di sekolah, orang tua ridho terhadap pendidikan anaknya kepada gurunya diserahkan gitu ya, itu akan jadi satu energi yang kalau selama ini sih Umi Tilang melihat gitu ya, itu tuh jadi sebuah kekuatan untuk memajukan anaknya. Tapi kebalikan ketika orang tua nggak ridho, kemudian guru jadi nggak ridho juga dan seterusnya, itu komunikasinya juga nggak baik, biasanya akan sangat melambat sekali perkembangan anak-anak kita gitu. Makanya yang saya tadi kasih istilah piramida itu sebenarnya adalah gimana caranya sebenarnya kita selalu mengokohkan dan menguatkan. Masya Allah, luar biasa. Ini kan lagi fokus di jenjang SMA ya. SMA itu kan lebih sulit ya, Wi. Maksudnya dalam artian mereka itu kan masa depannya itu kayak menggantungkan ke guru-guru gitu. Gimana sih Umi harusnya kita gimana? Karena setelah SMA itu kan perjalanan mereka tuh luar biasa masih panjang ya. Nah gimana secara Umi membersamai anak-anak itu dalam artian bukan hanya memberikan materi pembelajaran, tapi mengarahkan juga gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang anak-anak SMA itu sulit, itu benar sama sekali sebenarnya. Sulit ya. Saya merasa pendidikan termuda itu sebenarnya ada di jenjang SMA. Ayo Bunda semuanya, para guru di luar sana. Tapi memang kesulitan kelasnya itu ketika mereka di fase pendidikan sangat krusial, yaitu di TK dan di SD, kemudian lanjut SMP. Saya ingat sekali kata Ustaz Haris Santoso, berlah kamu mendidik anakmu dimulai dari 0 sampai 15 tahun, maka kamu akan menikmati keberhasilannya itu di atas 15 tahun. Saya dulu tuh menerka-nerka, ini tuh gimana sih maksudnya gitu ya. Tapi ketika saya melihat para alumni yang berasal dari sekolah Al-Karim, tentunya fokusnya itu waktu masuk SMA mudah banget ngarahin mereka, mendidik mereka tuh mudah banget. Akhlak mereka itu udah bagus banget gitu, bukan akhlak plus lagi gitu ya kalau kasih akhlak gitu ya di luaran sana, tapi udah gampang banget gitu. Jadi perspektif yang agak keliru di masyarakat ketika SMA itu adalah waktunya nakal dan seterusnya, dan itu tuh waktunya yang paling menyejukkan ketika kita berhasil mendidik sebelumnya. Untuk SMA itu ngerasain buahnya gitu. Nah gimana cara ngarahinnya gitu, maka salah satu cluenya adalah fokuskan juga nih pendidikan sebelumnya. Kalau di sekolah Al-Karim itu pendidikannya seperti anak tangga, jadi dia naik gitu dari TK tuh punya kurikulum khasnya, ke SD-nya kurikulum khasnya, SMP kurikulum khasnya, puncaknya nanti di SMA tuh, dan itu bisa dirasakan oleh para ayah bunda sebenarnya, karena titik fokus kita sesuai dengan perkembangan anaknya. Nah, sedangkan di SMA sendiri mengarahkan anak-anak itu jauh lebih mudah gitu. Kalau kami sendiri kita terbantu banget nih dengan setiap anak itu punya namanya coach atau mentor. Nah mentor itu berfungsi ada dua. Yang pertama dari sisi keagamaan untuk memperbaiki kemudian mengarahkan akhlak anak-anak. Yang kedua adalah mentor atau coach yang fokus untuk upgrade di bagian student plan-nya mereka. Student plan itu Mializa isinya adalah mereka tuh jadi benar-benar paham siapa saya, siapa diri mereka. Ketika anak-anak mau ngomongin mimpi, tujuan, karir, studi, kalau dia belum paham siapa dirinya, karena dia diciptakan di muka dunia ini, maka dia akan jalan tanpa tujuan yang jelas.
Jadi titik fokus dari coach atau mentor itu adalah memberikan pemahaman kepada setiap anak, dirinya itu sangat berharga loh, dirinya itu sangat dicintai oleh Sang Pencipta, dan dirinya itu siapa, kenapa dia diturunkan di bumi ini, itu harus terjawab kepada semua anak yang sudah masuk ke fase 15 tahun ke atas, karena mereka udah bisa banget kita ajak diskusi. Nah, tahap kedua yang kita paling sering itu adalah mendengarkan mereka sebenarnya. Jadi banyak mendengarkan itu adalah bagian dari kunci sebuah pendidikan, bukan menjudge, bukan sekedar masukin ilmu-ilmunya. Nah itu sih, itu dulu sih realisasi. Tapi yang lain deh. Tapi yang lain apa ya? Gitu. Usia segitu tuh benar-benar yang paling nyaman buat mereka itu adalah pendidikan yang mendengarkan mereka. Bukan cuma kita pengen didengar ya. Kita itu kalau di usia segitu tuh udah pengennya kamu harus gini, udah gak bisa lagi. Itu dia. Gitu. Anak-anak itu kan kalau di pendidikan pada umumnya yang luas di general aja, anak-anak itu sekolah itu untuk dilatih untuk takut, bukan untuk paham gitu. Jadi mereka merasa terlalu digiring gitu, terlalu diarahkan, yang padahal di usia itu mereka kan udah punya pendapatnya sendiri. Mereka udah mau nih ada di fase yang pengen mau didengerin gitu, mereka hanya mendengarkan terus mematuhi gitu. Berarti kan di sekolah Al-Qaeda itu jadi komunikasinya ke guru dan siswa itu terjalin ya. Nah itu ada nggak waktu khususnya gitu, kapan harus mendengarkan dan kapan kita harus memberikan kritik? Jadi sebenarnya pendidikan terbaik itu Umi Aliza dan Ayah Bunda kami ya gitu ya, ketika siswa itu berhasil melakukan berbagai hal dengan tanpa ada pengawasan gurunya. Jadi pendidikan itu harusnya memunculkan yang disebut dengan kesadaran. Nah kesadaran itu tidak bisa hanya bagi perintah, kamu harus sadar, kamu harus enggak. Tapi salah satu kuncinya adalah dengan mendengarkan mereka, yaitu dengan berkomunikasi. Nah metodenya gimana? Biasanya kalau saya sama tim itu akan buatkan jadwal setiap mereka itu hari apa, jam berapa untuk di coach. Nah di coaching itu sebenarnya untuk memberikan ruang mereka merasa didengar gitu. Jadi nggak dijudge dulu. Contoh ada anak yang pengen kuliah di luar negeri, di Toronto, di Kanada dan sebagainya gitu ya. Kita nggak usah, kamu nggak bisa, kamu tidak didengarin aja dulu. Nah after kita ngedengerin, baru fungsi coach itu di situ tuh ngarahin, maka coachnya juga harus yang pasti berwawasan gitu ya. Kita juga memastikan itu di sekolah kan gitu. Ketika mereka nanti diarahkan, nanti mereka tuh biasanya akan dengerin karena merasa sebelumnya dia didengarkan dan tidak direndahkan gitu sih. Jadi sehingga siswa itu akan mulai sadar, oh iya karena justru dapatnya salah satunya dari gurunya gitu. Jadi nggak kamu kuliah kan sini enggak gitu. Jadi setelah dia paham, dia akan dibuatkan namanya student plan. Nah student plan itulah untuk mengetahui arah dari tujuan lulusan SMA kan itu sendiri. Tapi ingat ya, kita semua ya bunda, bahwa proses yang kelihatannya mudah banget nih buat student plan dan sebagainya gitu ya, itu bukan proses yang instan. Itu dimulai dari pendidikan TK dulu. Karena sebenarnya pendidikan TK punya andil besar terhadap pendidikan di SD. Pendidikan SD punya andil besar sekali akumulasi dari TK SD ke SMP. Dan seterusnya ketika SMA itu adalah hasil dari pendidikan akumulasi sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa nanti aja kita sekolahnya tempat yang bagus saja, nanti waktu mereka SMA atau SMP, kita jangan lupa pendidikan SD itu mau tahun, pendidikan TK itu 2 tahun. Itu tuh sangat membentuk siapa diri anak-anak kita gitu. Kalau pendidikan sebelumnya itu mempengaruhi berdampak banget sih. Ngerasa bukan hanya tentang nilai, tentang ranking, tapi bagaimana menanamkan rasa kesadaran itu, Pendidikan kesadaran. Keren. Dengar di SMA itu ada talent mapping ya. Jelasin sedikit nggak Mi, talent mapping ini apa dan sudah diberlakukan itu dari jenjang apa kalau sekarang? Ya sebenarnya udah dari TK tuh ya Liza. Oh dari TK. Kita itu kalau di TK itu ada namanya rapat bangka.
di rapat umum itu sebenarnya menelaah dari berbagai ragamnya kegiatan. Jadi fungsi banyaknya kegiatan di sekolah Alam Al-Karim itu adalah salah satunya memberikan ruang tunggu untuk anak-anak dan ruang di mana guru menilai setiap kelebihan dari anak-anak kita. Sehingga kacamata pendidikan itu adalah kacamata kelebihan, bukan hanya kekurangan. Kita sering fokus kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa ini, nilai kamu jumlah ini, nilai kamu kurang di sini, kurang di sini. Tapi kita tuh nggak pernah mau lihat kelebihan anak. Nah, rapor bakat atau talent mapping fungsinya adalah melihat setiap kelebihan dari diri anak kita. Itu dari TK. Kemudian di SD juga ada. Nah, kemudian di SMP itu ada namanya rapor portofolio. Itu semacam rapor-rapor kegiatan anak-anak juga untuk melihat, oh anak di sekolah Alam Al-Karim itu full activity, tujuannya adalah memberikan ruang mereka untuk tumbuh. Nah, nanti di kelas 9 SMP baru ada namanya Strength Typology 30 Umi Eliza. Itu salah satu pijakan langkah untuk kami melihat bakat dari anak-anak kelas 9. Karena sebenarnya saran dari tes talent mapping itu yang bentuknya tes ya, itu kalau bisa di atas 15 tahun. Yang sebelumnya harus punya banyak kegiatan. Kalau dia nggak punya banyak kegiatan, dia menjawab itu jadi seadanya. Jadi menjawab bahasa kita assessment di talent mapping itu dia harus review, repetisi, mengulang kembali memorinya dia udah berkegiatan apa aja dan apa yang paling dia suka gitu. Dan nanti di SMA kelas 10 itu ada lagi kelas 11 itu, sehingga puncaknya nanti di kelas 11 semester 1 atau 2 gitu mereka akan presentasi siapa saya, mau jadi apa, mau kuliah di mana, gimana cara mendapatnya dan seterusnya. Jadi kalau Ayudinda nanti ke SMA Al-Karim, karena hasil pendidikan dari TK sampai SMA itu di kelas 11 itu udah paham betul ingin kemana dan seperti apa di Menarik sekali, Mi. itu sih Kelas 11, Masya Allah. Ternyata juga mereka kalau bagi aku tuh presentasi depan orang tua ya. Jadi Iya. mereka yang mempresentasikan nih kegiatan-kegiatannya, pencapaiannya selama 1 semester. Ya. Itu emang program khususnya ya, Mi. Salah satu program kita memunculkan kesadaran Oh gitu. pendidikan kan hasilnya adalah kesadaran dan kesadaran penuh dia mempresentkan hasil pendidikan belajarnya selama di Al-Karim. Itu memang salah satu program di mana sebenarnya bukan guru yang menjelaskan hasilnya, karena sebenarnya bekerja keras itu si siswa yang patut diapresiasi, si siswa yang muda kita gitu. Kemudian kalaupun ada yang lebih, si siswanya juga yang harus dikasih ruang untuk diapresiasi. Kalau ada yang kurang, dia akan berkesadaran mempresentasikan apa yang harus dia perbaiki. Masya Allah. Nah itu misalkan dari kesadaran itu ya, dia tuh tahu tuh kekurangannya apa, bagaimana cara memperbaikinya tuh. Sejauh ini memang menumbuhkan itu nggak mudah, Eliza. Tapi ayah bunda semua bukan berarti nggak bisa gitu. Nah, akhirnya anak-anak kita juga sedikit berproses tapi lama gitu muncul kesadaran untuk memperbaiki. Contoh gitu ya, namanya mereka kurang effort di project A gitu, itu kan dipresentasikan terus nilainya mungkin kurang oke menurut mereka, tapi biasanya akan diprogres semester depannya karena rasa kayak agak nyesel gitu ketika itu nggak maksimal di semester depan. Masya Allah, keren banget. Selama belasan tahun bersama dunia pendidikan tentunya banyak banget ya, Mi ya, hal rintannya gitu. Ada nggak sih, Mi, satu aja kejadian unik gitu yang menurut Mi ini unik banget nih, bakal keinget nih seumur hidup nih dari anak gitu. Ini diambil dari anaknya gitu. Ada nggak, Mi? Sebenarnya sih banyak banget dari Meris. Saya biasa tahun banyak banget keunikan. Tapi saya tuh punya satu lebih ke momen ini, momen tentang kedahsyatan betapa pentingnya guru itu harus punya satu kata, percaya.
percaya sama siswa ya. Jadi kalau campaign di sekolah magang itu kan salah satunya percaya bahwa setiap siswa itu adalah hebat, berbakat, limited edition. Itu coba saya masukin ke relung hati saya gitu. Dulu tuh ada siswa yang terindikasi dengan speech delay. Dia bicaranya masih gak jelas banget gitu ya, Liza. Ngajinya nggak bisa, IELTS semuanya nggak bisa, waktu masuk di SD saya ingat banget itu model pertama saya secara officially, karena kalau di tentaku saya magang. Kemudian pokoknya banyak belum bisa seperti anak pada umumnya, bahkan dia nggak dapat ijazah di TK karena dinyatakan tidak layak untuk masuk ke SD. Jadi kan kalau di Akarim tuh pendidikannya diseleksi orang tuanya, kalau selama orang tuanya oke, kita akan lanjutkan. Nah, pada saat itu kami tuh menerima tamunya itu basically agak susah di awal mungkin ya, tapi karena saya pakai satu kata yaitu percaya. Nah itu sekarang Ayunda sudah di SMA, Masya Allah ada dia dan ini dapat kuota untuk menjadi siswa eligible. Lalu itu yang diundang untuk ikut pakai jalur prestasi dan dia langsung ke termasuk hingga besar di usahanya. Wow. Dan setiap itu ayah bunda percaya bahwa setiap anak itu cuma butuh diberikan kepercayaan dan diberikan kesempatan yang sama. Kebanyakan anak-anak kita itu di luar sana gitu ya, tidak diberikan kesempatan yang sama. Akhirnya mereka lebih ke belakangan kita. Itu yang membuat saya semakin yakin gitu, semuanya itu tuh bisa kok, asal dia bertemu dengan satu hal, dengan sekolah dan guru yang tepat dan lebih sekolah lagi. Oke, pasti itu ya. Oke, dari tadi kita berbicara tentang siswa, terakhir kita mau berbicara tentang guru ya. Bagaimana menjadi guru yang berhasil nih selama belasan tahun membersamai anak-anaknya gitu. Dan dengan satu kata percaya, karena kualitas itu kan susah. Kadang kita mau percaya itu takutnya kecewa. Tapi kita udah percaya, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Itu kan susah banget ya. Gimana sih atau kapan Umi bisa ada di tahap yang saya akan selalu percaya dengan semua murid saya gitu. Tadi di tahap yang menjadi guru bahwa percaya semua murid itu punya kelebihannya masing-masing gitu. Oke, sebenarnya sejak kapan Nelza? Sejak saya menjadi guru seutuhnya di waktu SD 2014 dulu. Jadi dari pertama itu kita yang mana juga saya. Karena memang penuh dengan perjuangan untuk membuktikan sebuah sekolah yang baru, konsep yang baru, kemudian dengan orang tua yang baru gitu, dengan saya yang baru fresh graduate gitu. Tapi saya alhamdulillah Allah anugerahkan saya itu sifat yang optimismenya tuh lebih tinggi dibanding pesimisnya. Jadi buat para guru di luar sana, ketika kita sudah dikasih amanah, kita nggak ada negosiasi untuk bareng cek. Dan nanti saya akan sampaikan di percaya itu memang ketika firm kamu dapat absen dengan nama-nama siswa kamu, maka bismillah gitu ya, bahwa kamu harus percaya bahwa anak kamu adalah anak yang hebat, berbakat, limited edition, dan pantas untuk diberikan kesempatan dia tumbuh di sekolahku. Nah, ngomong tadi ada kekecewaan, saya ingat salah satu nasihat dari guru kami gitu ya, di setiap kepercayaan itu, optimisme itu, dan ini yang saya ajarkan kepada guru, sisakan ruang kekecewaan di hati kita. Jadi kalau bahasa saya, hati kita sendiri gitu ya, kita tuh harus sisain sedikit selingkaran kecil gitu aja untuk one moment mungkin kita akan dikecewakan oleh faktor eksternal atau internal. Sehingga ketika kita menyiapkan ruang kecil itu,
yang terjadi adalah tubuhnya kembali untuk berpikir cara menyelesaikannya. Jadi bukan mundur, menyerah gitu. Tapi kalau kita nggak siapin ruang kekecewaan itu, kita berharap sama manusia, kita terlalu memaksimalkan harapan kita sama manusia, nanti nggak tahu apa juga si Melisa. Jadi setiap kepercayaan sisakan ruang kekecewaan. Oke, luar biasa. Itu sangat diingat dulu. Setiap kepercayaan sisakan ruang untuk kecewa. Iya, Biar nggak terlalu sakit. benar. Kemudian Messi ya, angkat tangan Genzi sekarang. Oh iya, betul. Nggak tahu Genzi gitu. Oke, terima kasih banyak ini sih. Sama-sama, Dializa. Insight hari ini keren banget. Masya Allah, Kita belajar banyak ya untuk ayah bunda dan untuk guru-guru atau calon guru, calon ayah bunda. Ini pelajaran yang berharga ya. Terima kasih banyak Umisa. Sama Dializa. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Ya, sebelum Umi tidak dulu. Takutnya bentrok lagi. Maaf ya agak telat Melisa. It's okay. Terima kasih Umi Tila. Sama-sama. Terima kasih. Sampai episode selanjutnya. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Kita berjumpa lagi di pekan depan bersama podcast pendidikan sekolah Al Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.